Garam adalah salah satu bumbu dapur yang menghadirkan rasa asin. Telah menjadi pemahaman umum dalam masyarakat bahwa orang-orang yang menderita tekanan darah tinggi itu harus menghindari garam, karena garam memiliki sifat mengikat cairan yang artinya dapat meningkatkan volume darah di tubuh. Tapi, benarkah penderita tekanan darah tinggi harus menghindari garam dan mengonsumsi makanan yang hambar? Benarkah garam seberbahaya itu? Permasalahan tekanan darah tinggi berkaitan erat dengan 3 hal, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Kita bisa mengibaratkan darah seperti air, jantung seperti mesin pompa, dan pembuluh darah seperti selang. Mesin pompa ini memiliki 2 jenis jalur aliran air. Jalur yang pertama adalah jalur keluar, yaitu untuk mengeluarkan air dari dalam mesin untuk dikirim ke lokasi-lokasi yang terhubung dengan selang di seluruh tubuh. Sedangkan jalur kedua adalah jalur masuk, yaitu untuk memasukkan air kembali ke dalam mesin untuk dipompa lagi. Dan uniknya, bahkan di dalam mesin pompa ini terdapat banyak selang-selang kecil untuk mengalirkan air di dalam mesin pompa itu sendiri. Air yang datang dari jalur masuk akan dipompa dengan sedemikian rupa oleh mesin. Lalu, mesin akan mengalirkannya lewat jalur keluar ke selang-selang di seluruh tubuh. Nanti, air itu akan mengalir masuk kembali ke mesin lewat jalur masuk. Begitu terus siklus dan perputarannya yang terjadi sepanjang kita hidup di dunia ini. Jika semua selang dan saluran ini, baik itu selang pada jalur keluar maupun selang pada jalur masuk, dan bahkan selang-selang kecil yang berada di dalam mesin itu sendiri, semuanya dalam kondisi bersih, baik, dan terawat, maka air akan lancar mengalir ke seluruh lokasi, walaupun jumlah airnya banyak sekalipun. Sayangnya, selang-selang ini bisa menjadi kotor, banyak sumbatan, bahkan keras dan tidak elastis lagi apabila tidak dirawat dengan baik. Jika di satu sisi mesin pompa terus memompa air dalam jumlah yang banyak, sedangkan di sisi lain kondisi selang-selangnya sangat kotor, buruk, keras, dan tidak elastis, maka yang akan terjadi adalah tekanan air di dalam selang menjadi tinggi. Lebih jauh lagi, kondisi tekanan air yang tinggi yang dibarengi dengan kondisi selang yang kotor, mengeras, dan tersumbat ini kemudian memunculkan 2 permasalahan. 1. Selang yang tersumbat sekaligus mengeras itu akan pecah karena tidak sanggup menahan tekanan air yang tinggi. Atau 2. Saking buruknya kondisi selang yang tersambung kembali ke mesin pompa dan kondisi selang-selang kecil yang ada di dalam mesin pompa menyebabkan air tidak dapat dialirkan kembali ke mesin pompa. Jika mesin pompa tidak mendapat asupan air untuk dipompa kembali, maka mesin tersebut akan menjadi rusak. Kondisi pertama ini dikenal dengan nama stroke, sedangkan kondisi yang kedua ini dikenal dengan nama serangan jantung. Jadi, tekanan darah tinggi itu bukan hanya terjadi karena jumlah volume darah meningkat yang disebabkan oleh konsumsi garam, tetapi juga terjadi karena kondisi pembuluh darah yang buruk yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar ke berbagai lokasi di seluruh tubuh. Oleh karena itu, akar masalah sebenarnya dari tekanan darah tinggi dan penyakit-penyakit lain yang menyertainya seperti stroke dan serangan jantung adalah kondisi pembuluh darah yang buruk. Maka, hanya berhenti mengonsumsi garam saja itu tidak akan menyelesaikan masalah tekanan darah tinggi apabila kondisi pembuluh darahnya masih buruk dan belum diperbaiki. Apa yang membuat kondisi pembuluh darah buruk, kotor, banyak sumbatan, dan keras? Menurut para dokter functional medicine, dalam kaitannya dengan pola makan, sebenarnya penyebab nomor 1 buruknya kondisi pembuluh darah pada tubuh manusia saat ini yang menjadi akar masalah tekanan darah tinggi adalah karbohidrat sederhana dan minyak padat atau cair olahan. Karena lemak yang terbentuk dari mengonsumsi karbohidrat sederhana dan minyak padat cair olahan itu dapat mencemari dan melukai pembuluh darah. Dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi keras atau kurang elastis,
sehingga menyebabkan tidak lancarnya aliran darah. Sedangkan garam tidak menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan memicu masalah tekanan darah tinggi, asalkan garam yang dikonsumsi baik dan dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya. Dalam kaitannya dengan jenis garam yang baik untuk dikonsumsi, kita bisa membagi kategori garam ke dalam dua jenis. 1. Garam alami. 2. Garam olahan. Garam alami. Garam alami adalah mineral yang mengkristal karena proses alami. Contohnya, garam laut atau garam krosok yang banyak dijual di pasar. Garam gunung atau disebut juga dengan rock salt. Garam laut berasal dari air laut yang diolah dengan teknik tradisional, yaitu lewat pemanasan dengan menggunakan sinar matahari atau pemanasan dengan menggunakan api. Garam laut ini ada yang teksturnya besar, ada juga yang teksturnya agak halus dan pipih. Sedangkan garam gunung atau rock salt adalah kristal mineral air laut yang terbentuk selama puluhan ribu tahun, yang bongkahannya kemudian diambil di gunung oleh penambang dan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Garam olahan. Garam olahan adalah mineral yang mengkristal karena proses yang sangat panjang yang merupakan kombinasi antara proses alami melalui pemanasan sinar matahari dan proses tidak alami menggunakan mesin di pabrik. Garam olahan adalah jenis yang paling banyak ditemui di rumah tangga di zaman sekarang ini. Kita mengenalnya dengan nama garam meja, garam beriodium, garam natrium, garam murni, atau garam rafinasi. Beginilah proses panjang pembuatan garam olahan. Air laut dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari. Setelah mengkristal, garam laut tersebut kemudian dicuci menggunakan air laut yang sudah melalui proses penyaringan dan pemurnian. Pencucian garam ini bertujuan untuk menghilangkan mineral berupa kalsium dan magnesium dalam butiran garam karena dianggap sebagai kotoran. Kemudian, garam yang sudah dicuci itu ditumpuk di alam terbuka agar tercuci kembali oleh air hujan selama 1 tahun. Pada proses ini, sisa-sisa kandungan mineral magnesium terbawa oleh air hujan dan hanya meninggalkan kandungan sodium atau natrium. Setelah itu, tumpukan garam olahan itu kemudian diangkut ke pabrik untuk dilakukan proses pencucian kembali untuk menghilangkan sisa-sisa magnesium dan kotoran pada garam olahan tersebut. Lalu, garam dikeringkan dengan pemanasan tingkat tinggi di dalam pabrik. Garam yang sudah bersih dan kering itu kemudian dihancurkan dan diberi zat anti gumpal agar teksturnya halus dan tidak menggumpal. Subhanallah, sungguh banyak dan panjang proses pembuatannya. Di banyak negara, garam olahan ini bahkan diberi tambahan yodium sintetis, yang sebenarnya bahan tersebut justru dapat mengganggu keseimbangan hormon di tubuh kita. Garam olahan seperti ini hampir murni mengandung natrium klorida. Kandungan natrium dapat mengikat air di dalam tubuh, sehingga apabila dikonsumsi terus-menerus, maka cairan di dalam tubuh akan meningkat. Cairan yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah darah. Apabila jumlah pembuluh darah atau selang di tubuh kita tetap sama, sedangkan volume darahnya meningkat akibat terlalu banyak mengonsumsi natrium, ini akan berpengaruh pada ukuran pembuluh darah, terhadap kelancaran aliran di pembuluh darah, serta terhadap fungsi jantung dan ginjal. Apabila peningkatan volume darah ini disertai dengan masalah pada pembuluh darah seperti menumpuknya kerak yang mencemari pembuluh darah, banyaknya sumbatan di pembuluh darah, atau pembuluh darah yang mengeras, maka hal itulah nantinya yang akan muncul sebagai masalah tekanan darah tinggi. Selain di rumah, di mana saja kita dapat menemukan garam olahan? 1. Di makanan minuman kemasan, termasuk pada bumbu olahan yang dibahas pada video materi sebelumnya, seperti kaldu bubuk dan kondimen seperti saus, kecap, mayones, dan lain-lainnya. Bisa dicek pada daftar komposisinya. 2. Di semua jenis makanan minuman kemasan yang berlabel low sugar dan low fat.
Bahkan, makanan minuman dengan label seperti ini sangat banyak menggunakan garam olahan, karena kadar gula dan kadar lemak pada makanan dengan label low sugar dan low fat itu sudah diturunkan untuk tetap membuat makanan tersebut terasa enak di lidah konsumen dan supaya produk tersebut tetap laris di pasaran, maka produsen menambahkan garam olahan yang berlimpah pada makanan minuman dengan label khusus tersebut. Itulah mengapa orang-orang yang gemar mengonsumsi makanan minuman kemasan itu lambat laun pasti akan memiliki masalah pada pembuluh darah, jantung, dan ginjalnya. Saat ini, banyak orang yang sudah mengidap penyakit kronis degeneratif yang hampir seragam. Tidak peduli yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang di kota, atau yang di desa. Hal ini disebabkan oleh pola makan yang dijalani juga hampir seragam, yaitu pola makan penuh racun, seperti terigu, pemanis olahan, minyak olahan, garam olahan, dan tentunya makanan kemasan. Jadi, sebenarnya garam olahan inilah yang mendatangkan masalah tekanan darah tinggi, bukannya garam alami. Sayangnya, karena kita tidak memegang ilmunya, kita justru mengira bahwa semua garam itu menyebabkan sakit, bahwa semua garam itu berbahaya untuk pembuluh darah, jantung, dan ginjal. Mulai sekarang, bentuklah pola pikir baru bahwa garam itu tidak mempengaruhi tekanan darah, asalkan garam yang dikonsumsi thayyib atau baik, yaitu garam alami, dan garam alaminya dikonsumsi secukupnya saja, atau dengan kata lain, tidak berlebihan. Pilihlah selalu garam alami untuk dijadikan bumbu pelengkap saat mengolah dan menyajikan makanan. Kita yang di Indonesia bisa menggunakan garam laut yang diproduksi di Indonesia, yaitu garam kasar yang bisa dengan mudah kita dapatkan di pasar tradisional. Orang yang di luar negeri bisa menggunakan garam alami yang diproduksi di negeri tersebut. Kita yang di Indonesia tidak perlu memaksakan diri untuk membeli garam gunung seperti Himalayan pink salt yang diimpor dari India atau Pakistan, hanya karena termakan iklan yang mengatakan bahwa Himalayan salt itu sangat sehat. Sungguh tidak seperti itu. Makanan sehat itu tidak harus didatangkan dari tempat yang sangat jauh. Allah tidak menghendaki kita ribet dengan urusan makan minum. Mengonsumsi makanan lokal yang mudah dijangkau itu justru jauh lebih thayyib daripada memaksakan diri mengonsumsi sesuatu yang didatangkan jauh dari luar negeri. Semoga Allah menjaga kita dari racun-racun yang berkamuflase dalam bentuk makanan ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.